Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampahnya datang dari laut, kemungkinan besar sampah itu datangnya dari Jakarta. Nah, kalau sampah itu datangnya dari Jakarta, kemungkinan besar sampah itu sampah kita. Oh man, it's freaking strong. That's plastic. Indonesia saat ini menyandang gelar sebagai negara kedua terbesar dunia penyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya. Pernah nggak sih kita berpikir, kenapa sampah semakin menumpuk, lingkungan semakin rusak, dan ketimpangan sosial masih terus terjadi? Apakah ini hanya masalah pemerintah atau sebenarnya berawal dari cara kita berpikir dan bertindak? Saat ini, konsumsi berlebihan sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Banyak orang membeli bukan karena kebutuhan, tetapi karena keinginan. Akibatnya, lingkungan mengalami tekanan besar, mulai dari pencemaran, kerusakan alam, hingga meningkatnya limbah yang sulit dikendalikan. Di sisi lain, tidak semua orang merasakan dampaknya secara adil. Ada kelompok masyarakat yang justru paling terdampak, meskipun mereka bukan penyebab utamanya. Disinilah pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Pendidikan bukan hanya soal menghafal teori, tetapi tentang membentuk cara berpikir, nilai, dan perilaku manusia. Melalui pendidikan, peserta didik diajak untuk memahami bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, memiliki dampak terhadap lingkungan dan kehidupan sosial. Dari sini, pola pikir yang semula konsumtif dapat berubah menjadi lebih bijak, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Salah satu langkah nyata yang bisa dilakukan adalah mengintegrasikan prinsip 3R dalam pembelajaran. Reduce, reuse, dan recycle. Mengurangi penggunaan barang, menggunakan kembali yang masih layak, dan mendaur ulang limbah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Melalui kebiasaan sederhana ini, peserta didik tidak hanya belajar menjaga lingkungan, tetapi juga mengembangkan sikap tanggung jawab dan kemampuan berpikir kritis. Namun, pembelajaran tidak boleh berhenti di teori. Pendidikan perlu menghadirkan pengalaman nyata melalui pembelajaran berbasis proyek. Misalnya, siswa diajak untuk memilah sampah, membuat kompos, atau mendaur ulang limbah menjadi produk bernilai. Kegiatan seperti ini terbukti mampu meningkatkan kepedulian lingkungan, keterampilan, dan rasa tanggung jawab siswa. Dengan pengalaman langsung, nilai-nilai yang dipelajari akan lebih mudah menjadi kebiasaan. Pendidikan juga berperan dalam membangun keadilan sosial. Melalui pembelajaran kritis, siswa diajak memahami bahwa pilihan konsumsi tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kehidupan orang lain. Contohnya, industri fast fashion yang seringkali merusak lingkungan dan melibatkan eksploitasi tenaga kerja. Dari sini, siswa belajar untuk lebih empati dan bertanggung jawab sebagai konsumen. Agar lebih efektif, nilai-nilai ini harus diterapkan dalam budaya sekolah sehari-hari. Sekolah bisa menjadi contoh nyata kehidupan berkelanjutan melalui kebijakan seperti mengurangi plastik sekali pakai, program bank sampah, penghematan energi dan air. Selain itu, kegiatan seperti bakti sosial dan kewirausahaan berbasis daur ulang juga dapat memperkuat hubungan antara pembelajaran dan realitas kehidupan. Di tingkat lokal, masalah ini juga nyata terjadi di Semarang. Pertumbuhan kota yang pesat meningkatkan gaya hidup konsumtif dan volume sampah. Tekanan terhadap TPA Jatibarang semakin besar, sementara banjir rob di kawasan pesisir seperti Kota Lama Semarang menjadi bukti nyata kerusakan lingkungan. Ini menunjukkan bahwa masalah global sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita.
Pada akhirnya, pendidikan bukan hanya menciptakan orang yang pintar, tetapi juga manusia yang peduli dan bertanggung jawab. Dari ruang kelas, lahir agen-agen perubahan yang mampu menjaga lingkungan dan memperjuangkan keadilan sosial. Karena masa depan bumi ini ditentukan oleh apa yang kita pelajari dan apa yang kita lakukan hari ini.